Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali melalui renungan malam yang diadakan oleh Resort GKE Sampit. Dan hari ini firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 40 menjadi perenungan kita pada tanggal 29 November 2022. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah kami membuka hati, pikiran, dan pendengaran kami untuk kami mendengar dan menerima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 40, teladan iman dari pahlawan-pahlawan iman. Saudara, keteladanan dalam Kamus Bahasa Indonesia itu berarti hal yang dapat ditiru atau dicontoh baik dalam sikap, karakter ataupun tindakan. Keteladanan merupakan sesuatu yang ada dalam diri seseorang dan dilakukan secara nyata, memberi contoh ataupun dapat ditiru oleh orang lain. Dalam surat Ibrani pasal 11 mencatat nama beberapa orang sebagai pahlawan-pahlawan iman yang menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagian renungan kita pada saat ini disebutkan ada nama Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel. Kita akan melihat dari 6 tokoh pahlawan iman ini siapa dan keteladanan apa yang dapat kita contoh dari kehidupan mereka. Yang pertama tentang Gideon. Gideon adalah seorang yang berasal dari suku yang paling kecil di antara suku Manase, anak dari Yoas. Dari Gideonlah yang dipersiapkan Tuhan selama ini untuk menyelamatkan orang Israel. Gideon memiliki sikap yang rendah hati dan hidup menurut kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua, Daud. Daud adalah seorang pribadi yang rendah hati dan mudah ditegur. Hal ini terbukti saat dirinya jatuh ke dalam dosa. Daud menyadari kesalahannya saat ia ditegur oleh Nabi Nathan. Walaupun Daud itu adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan, namun ia tidak sombong dan ia mau bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, Daud juga memiliki hobi menyanyi. Karena itu dia suka memuji Tuhan, sehingga dalam kitab Mazmur kita banyak menemukan tulisan dari Daud akan puji-pujiannya kepada Tuhan. Yefta artinya adalah Tuhan membuka jalan. Saudara, siapa yang menyangka bahwa pemimpin Gilead ini lahir dari seorang perempuan Sunda. Melalui tangan kedaulatan Tuhan, hidup Yefta berubah menjadi hakim yang dipakai oleh Tuhan selama 6 tahun di Israel. Simson adalah seorang yang sejak dari kandungan ibunya ditetapkan menjadi seorang nasir Allah. Ia memiliki kekuatan jasmani yang hebat. Ia juga seorang hakim. Namun ia jatuh dalam pelukan seorang wanita yang menipunya untuk mengetahui kelemahannya. Saudara, walaupun Simson telah jatuh dalam dosa, kehendak Allah menaklukkan bangsa Filistin tetap dilakukan melalui Simson. Dan Simson juga tetap dituntut oleh Allah pertanggungjawaban atas dosanya, dan ia mengalami akibat dari ketidaksetiaan dan kebodohannya sendiri. Yang kelima adalah Barak. Adalah panglima perang Israel, dan ia mendapatkan perintah untuk memimpin bangsa Israel melawan Raja Kanaan yang menindas mereka. Barak menyanggupi perintah Tuhan ini dengan satu syarat. Deborah turut maju berperang bersama-sama dengan dia. Saudara,
Dalam hal ini Barak bukan seorang yang penakut, atau kita katakan dia sebagai seorang yang pengecut ketika menyertakan Deborah. Tetapi kehadiran Deborah dipandang oleh Barak sebagai representatif dari kehadiran Tuhan yang menyertai peperangan itu. Karena itu sikap Barak ini menunjukkan bahwa ia memiliki iman dan juga melangkah dalam iman. Yang terakhir adalah Samuel. Samuel hidup menurut kehendak Allah. Ketaatan Samuel ini melayani Tuhan di bait Allah itu sudah ia lakukan sejak kecil, dan ini membuat hati Tuhan begitu senang. Tidak ada satupun kisah Samuel dalam Alkitab yang menceritakan tentang pemberontakan Samuel kepada Allah. Karena itu Samuel adalah salah satu tokoh yang membawa umat Israel lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 6 tokoh yang kita renungkan bersama pada hari ini, apa yang menjadi perenungan bagi kehidupan kita? Menjadi orang Kristen sejati tidaklah mudah, karena sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan di dalam menjaga dan mempertahankan iman. Ketika datang penderitaan, iman seseorang bisa menjadi lemah. Namun penderitaan bisa menjadi pernyataan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita manusia. Ketika seseorang mampu bertahan dalam penderitaan, ketika seseorang dapat menghadapi tantangan dan melawan godaan, maka imannya semakin teruji. Karena itu mari kita selalu setia dan taat dalam iman kepada Allah. Kehidupan yang dijalani dalam iman kepada Allah akan berdampak hingga kekekalan. Kiranya kehidupan kita terus dipakai untuk dipanggil menjadi berkat dan menjadi teladan iman bagi semua orang. Selamat memasuki Minggu Masa Raya Advent 1. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami senantiasa dimampukan untuk terus menjadi berkat dan menjadi teladan iman bagi setiap orang, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.